Saudari dan saudara yang terkasih, di malam yang gelap, tiba-tiba sang suami berteriak, "Hari pernikahan kami bersama-sama adalah suatu malapetaka yang sangat besar yang saya alami dalam hidup. Sangkanya saya menikah dengan seorang malaikat, ternyata saya menikah dengan seorang setan. Aku amat sangat sebel sama kamu." Dan istrinya yang hatinya juga gelap, dia mengatakan, "Sama, saya menikah dengan seorang pembunuh yang keji yang mencelakakan saya dan keluarga saya." Hari makin malam. Untuk menyenangkan hatinya, istri keluar jalan-jalan tanpa tujuan, mencari napas. Sambil jalan, tiba-tiba takdir juga dia singgah melihat gereja katedral kosong, tiada seorang pun, hanya ada tulisan-tulisan yang menarik. "Datanglah kepadaku, hai kamu yang letih lesu berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Lama dia duduk di gereja, menangis, tersentuh oleh kata-kata yang menyejukkan. Lalu dia bangkit, matanya basah, ke gua Maria. Dia lihat Maria senyum. Lihat Maria dengan tangannya terbuka. "Welcome." Lama dia duduk di situ, merasa seperti maminya yang mencintai dia, seperti maminya yang mengampuni dosanya, seperti maminya yang menyapa dia, mengajak dia membentuk keluarga yang bahagia. Dia berdoa. Dia berdoa terutama untuk suaminya. Bukan supaya suaminya bertobat, tapi suaminya supaya dia menjadi bahagia. Lalu dia pulang. Tapi ternyata manusia yang mencari Allah, manusia yang rela mau berubah dalam hidupnya, akan dicari oleh Allah. Akan terjadi mukjizat. Hati yang keki, yang jengkel luar biasa, akan diluluhkan oleh kemurahan Tuhan. Sesampai di rumahnya, dia membuang gengsinya. Takdir juga mengulurkan tangan, menyentuh suaminya, mengatakan, "Saya minta ampun kepada kamu. Saya telah menyusahkan seluruh hidup kamu. Maukah engkau menerima saya kembali?" Dan suaminya kaget. Kok tiba-tiba kaget? Tapi tiba-tiba tadinya kamarnya rada redup. Tiba-tiba entah mengapa sinar cahaya ada di situ. Terang. Suamimu mengulurkan tangan. Terjadi damai. Bagi manusia yang percaya akan Allah, bagi manusia yang mencari Tuhan, yang mau bertobat, akan ada mukjizat, hidup baru, kebangkitan, Paskah terulang kembali. Sebenarnya kalau kita pada malam ini berbicara tentang Paskah, kebangkitan, kita harus menyadari bahwa Paskah kebangkitan itu sebenarnya mempunyai suatu dasar, suatu latar belakang yang besar di dalam seluruh kitab suci. Hidup baru, kesetiaan Allah kepada manusia dinyatakan pada halaman demi halaman. Kita tahu ceritanya, umat Allah dihina, disiksa, diperbudak, dipukul oleh bangsa yang lain, oleh Firaun, oleh setan, oleh kejahatan. Hidup mereka hancur, hidup dalam kegelapan. Bagi anak-anak mereka tidak ada masa depannya, hanya diperbudak, hanya dipermalukan, hanya ditendang. Mereka sadar bahwa sebenarnya mereka dikuasai oleh dewa-dewa yang palsu, mencari-cari kebahagiaan yang tidak bisa ditemukan pada dewa-dewa palsu itu. Diperbudak,
oleh yang tidak menghidupkan. Sampai untungnya ada seorang dibangkitkan oleh Tuhan dan mengatakan Allah itu apapun dosa manusia, apapun kesalahan manusia, apapun jeleknya manusia, Allah itu maha setia dan maha baik. Ada pengampunan, ada kesempatan yang baru, ada pembebasan bagi kamu. Keluar dari perbudakanmu. Dan mereka bersorak-sorai, diampuni oleh Allah, diberi kesempatan yang baru, hidup yang baru, tawaran yang baru. Terjadi Paskah. Allah lewat menyentuh hidup mereka. Tapi terjadi Paskah. Untuk berapa lama? Tahan berapa lama? Belum juga jauh-jauh di padang gurun gersang hidupnya. Belum juga lama bebas. Mereka berjumpa dengan suatu halangan. Ada air, ada laut. Bahaya, nggak bisa maju. Mundur, nggak bisa. Ada pedang dari musuh. Marah mereka, marah. Nggak ada setitik pun percaya pada Tuhan, hanya ada marah. Mengapa kami dibawa keluar dari perbudakan? Mendingan di situ saja. Walaupun susah tapi hidup. Sekarang mati konyol. Untung pemimpin mereka orang yang beriman. Sendiri berjumpa dengan Allah, sendiri mengalami pengampunan. Dia mengatakan, jangan khawatir. Ada Tuhan. Tuhan yang setia kepada manusia. Tuhan yang selalu mengampuni dosa kita. Tuhan selalu menunjukkan kepada kita jalan keluar dari kesulitan. Melangkahlah. Melangkahlah. Jalan. Percaya pada Tuhan. Dan sambil mendorong orang-orang yang di depan itu, mereka masuk dalam air. Air yang mengancam manusia. Tenggelam. Tapi kali ini air itu membuka diri. Menjadi jalan keselamatan. Lewat air itu, berkat Tuhan, mereka selamat sampai hidup yang baru, seberang. Terjadi Paskah. Terjadi nyanyian besar. Tuhan maha baik, Tuhan maha setia bagi setiap orang yang mencari Allah. Segelap-gelapnya hidup manusia, sedeadlock, jalan buntu bagi manusia, ada jalan keluar. Karena ada kasih, ada kesetiaan dari Allah yang mencintai kita. Tapi sekali lagi ditanya, sampai berapa lamakah manusia akan memuji Allah? Kapan lagi dia akan jatuh lagi dalam egoisme, dalam kekhawatiran, dalam dosa? Dia dibuang salah sendiri ke Babilonia. Lagi-lagi sejarah terulang, menderita, dipukul, disiksa, suruh kerja paksa, lari kepada dewa-dewa palsu. Akhirnya kembali. Mereka menyatakan, mereka menemukan kasih Allah. Tanpa mereka bertobat, tanpa berbuat apapun, tanpa mereka bisa melihat masa depannya, Allah itu bertindak. Karena akan kembali semuanya. Tulang-tulang yang kering akan menjadi tentara yang hebat, yang besar. Dan bagi kalian pun ada masa lampau. Dan orang itu, Nabi, dia cerita. Baca. Bahwa pada awal mulanya dunia, keluarga manusia gelap gulita. Tidak ada titik terangnya, tidak ada sinar, tidak ada buah apapun. Hanya ada gersang, kacau balau, gelap gulita. Dan roh Allah, Allah sendiri melayang-layang di atas muka bumi. Dan di mana Allah itu, roh Allah itu melayang-layang, di situ terjadi perubahan. Terjadi kacau menjadi keteraturan. Terjadi ciptaan baru. Terjadi manusia yang mirip serupa gambaran dengan Allah. Ungkapan kebaikan Allah kepada manusia. Hebatnya terjadi Taman Firdaus. Di mana dunia dan surga menjadi satu. Di mana manusia boleh tinggal bersama dengan Allah. Tidak ada maut. Tidak ada sengsara. Tidak ada penderitaan. Tidak ada marah. Yang ada hanya cinta dan kesetiaan. Tapi lagi. Berapa lamakah manusia mau menjadi anak kesayangan dari Tuhan? Berapa lamakah manusia mau taat melaksanakan percaya pada Allah? Doyannya urus sendiri-sendiri. Lagi-lagi terjadi sengsara. Lagi-lagi terjadi pembunuhan, penderitaan.
Lepas dari Allah, dunia menjadi gelap gulita, kacau balau, tidak berbentuk, termasuk keluarga kita. Akhirnya terjadi Paskah, terjadi kebangkitan, terjadi hidup baru. Yesus, utusan dari Allah, tolong kasih tahu kepada manusia bahwa saya mencintai mereka. Kalau sekiranya manusia mau mengikuti cinta saya, menerima kebaikan saya, mereka akan menjadi bahagia. Ku lupa semua dosa mereka, diampuni. Katakanlah kepada mereka. Dan Yesus mewartakan kabar gembira. Tapi apa yang terjadi? Dicurigai, dibenci, dibunuh, dibuang. Menjadi buangan manusia, disalibkan. Kami tidak membutuhkan engkau. Kami bisa mengatur hidup kami sendiri. Dan Allah dalam kemurahannya, Allah itu tidak marah. Allah itu mencari jalan bagaimana saya bisa menyelamatkan manusia. Dan yang dibuang oleh manusia, yang disayangi oleh Allah, dibangkitkan, dihidupkan kembali. Untuk apa? Untuk tetap menyertai kita. Tetap mencintai kita, tetap mengampuni kita. Allah itu luar biasa, tak terbayangkan. Tidak pernah marah, selalu mencintai, berrelasi dengan manusia, selalu mau membantu kita. Pertanyaan berbunyi, kita merayakan malam Paskah, bangkit Yesus, keluar dari kuburan. Apa reaksi kita? Mau enggak diselamatkan? Mau enggak dibangkitkan? Mau enggak dibahagiakan? Jangan hanya sehari saja, jangan hanya di hari di gereja saja, tapi juga dalam keluargamu, di dalam masyarakat, di dalam alam semesta. Bangkitlah. Tuhan mengajak, Tuhan mengundang. Aku mau menyertai kamu. Aku mau kembali mendirikan kerajaan Allah, Taman Firdaus di tengah-tengah manusia. Suatu tawaran yang luar biasa. Malam ini, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang begitu setia, Tuhan yang begitu mencintai kita. Apapun yang kita berbuat, tidak bisa memutuskan relasi kita dengan Dia. Maka selama Paskah, selama menerima kemurahan dari Tuhan, selama bangkit dari keterpurukan hidup manusia, dan dunia yang diancam oleh peperangan permusuhan, ubahlah muka bumi supaya menjadi Taman Firdaus kembali. Semoga Paskah dapat dirayakan oleh seluruh umat, oleh kita sekalian. Semoga demikian. Ya, betul.